Beberapa tahun yang lalu, aku punya tetangga yang suka ngasih kue ke rumah. Dia juga suka bantuin bersihin jalan yang ketutup salju. Gak cuma itu, dia juga yang dulu suka jagain aku waktu aku masih kecil. Waktu itu rumah kita bersebelahan, jadi kita sekeluarga cukup dekat sama si bapak ini. Cuma ada satu hal yang menurut aku cukup aneh dari si bapak ini. Dia suka tiba-tiba ngomong, "Gak apa-apa kok kalau kamu takut." Waktu itu sih aku gak terlalu ambil pusing soal omongan si bapak itu. Ya aku anggap itu cuma nasihat dari orang tua aja. Hal aneh lain yang masih aku ingat sampai sekarang, waktu dulu kita ngerayain Halloween. Aku pergi ke rumahnya buat minta permen. Setelah aku ketok pintu rumah bapak ini langsung buka pintu. Saat itu dia gak pakai kostum Halloween. Dia cuma pakai kaos putih biasa sama celana jeans. Aku tanya kenapa dia gak pakai kostum Halloween, dan bapak itu gak jawab apa-apa, tapi dia cuma ketawa. Selesai ketawa, si bapak itu langsung ngedipin mata ke aku. Aku sih cuma senyum aja waktu itu. Terus si bapak itu ngomong, "Takut nggak?" Terus dia pergi aja gitu ke dapur. Ya waktu itu aku sedikit merinding sih, tapi nggak aku pikirin. Pesta Halloween udah selesai. Waktunya aku sama orang tua pulang ke rumah. Kita jalan kaki waktu itu buat pulang ke rumah. Waktu aku sama orang tua aku lagi ngobrol, tiba-tiba si bapak ini nyamperin aku terus ngomong, "Kamu takut nggak sama aku?" Awalnya aku kaget. Tiba-tiba ditanya kayak gitu, ya siapa yang nggak kaget? Lagian ngapain juga sih dia nanya pertanyaan kayak gitu terus-menerus? Terus aku jawab aja, "Enggak kok pak, aku nggak takut." Si bapak itu lagi-lagi cuma senyum terus ketawa. Terus dia ngomong, "Gak apa-apa kok kalau kamu takut." Aku cuma balas, "Oke." Terus aku pergi aja. Orang tua aku juga gak mikir aneh-aneh waktu itu. Beberapa hari kemudian, ibu aku bilang kalau si bapak itu butuh orang buat jaga rumahnya. Soalnya dia mau ada perlu. Waktu itu umur aku kira-kira 16 tahun. Dan ibu aku pikir itu kesempatan bagus buat dapat uang saku. Ya, aku pun setuju dan dikasih tahu kalau aku udah mulai bisa kerja besok harinya. Tapi semenjak perayaan Halloween, aku jadi sedikit takut sama si bapak ini. Apalagi kalau ingat cara dia ketawa. Tapi ya udahlah, yang penting bisa dapat uang jajan. Besok harinya aku pergi ke rumahnya, tapi pintunya nggak bisa dibuka. Perasaan aku udah nggak enak waktu itu, nggak tahu kenapa. Waktu itu aku mikirnya, oh mungkin pintunya dikunci atau pintunya macet. Firasat aku bilang kalau aku gak usah masuk ke rumah itu. Rasanya kayak ada sesuatu di balik pintu itu. Aku pun mutusin buat gak buka pintu, terus aku pulang aja ke rumah. Soalnya perasaan aku udah gak enak. Waktu aku mau pulang ke rumah, aku lihat kayak ada benda besar yang ditutup sama kain gitu. Waktu aku coba deketin, ternyata itu mobil si bapak itu. Tapi anehnya mobil itu ditutup kain terus kayak disembunyiin di area yang banyak pepohonan. Padahal biasanya kalau dia parkir mobil tuh ya nggak di situ. Dalam hati aku ngomong, loh bukannya dia pergi, tapi kok mobilnya di sini? Apa mungkin dia dijemput sama temennya kali ya? Jadi mobilnya nggak dipakai. Terus aku cerita ke orang tua aku. Mereka juga mikir itu aneh, tapi bilang buat nggak usah dipikirin, terus bilang nanti mereka mau cek juga ke sana. Aku sama orang tua aku akhirnya pergi ke rumah si bapak ini. Waktu kita ke sana, pintunya emang sedikit susah dibuka, sampai harus sedikit didobrak sama papa aku. Waktu kita masuk, semuanya kelihatan normal, gak ada yang aneh. Waktu kita naik ke atas, tiba-tiba kita dengar suara pintu dibuka. Terus kita dengar suara pintu dikunci. Waktu kita nengok siapa yang kunci pintu, ya ternyata si bapak itu. Kita saling tatap-tatapan sama si bapak itu. Gak ngomong apa-apa, soalnya benar-benar kaget waktu itu. Terus si bapak itu bilang, saya kira cuma anak itu aja yang ada di sini." Papa aku yang waktu itu lihat kalau si bapak itu bawa senjata tajam, langsung dorong si bapak itu, terus badannya ditahan biar dia gak bisa gerak. Mama aku histeris, langsung nelfon polisi. Si bapak itu cuma diam sambil terus ngeliatin aku, gak berkedip sama sekali. Waktu polisi datang dan bawa si bapak itu, dia nyamperin aku terus ngomong, "Takut nggak?"
Gak lama kemudian aku dikasih tahu kalau ternyata si bapak itu udah terlibat dalam banyak kasus orang hilang. Dan tahu apa? Kebanyakan dari para korbannya seumuran sama aku.